gitu. I see. Sebagai Mungkin platform mungkin pun kita juga yes, melihat hal-hal seperti itu ya, Mas. Pokoknya kita ya berusaha untuk betul. memberikan terbaik kepada investor ataupun pendana kita di rumah. Yes, betul 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 betul. Betul. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya ini Mas. Tadi juga ada nih dari chat yang aku lihat dari audiens yang nonton mengenai perpajakan. Nah, kalau untuk pajak di kripto sendiri tuh kayak apa sih Mas treatmentnya? Ya, jadi ini dan menarik ya. Ini menariknya adalah aset kripto di Indonesia itu ada peraturan. Jadi peraturan Menteri Keuangan nomor 68 kalau teman-teman tahu itu tentang perpajakan aset kripto gitu. Jadi memang kalau di ini singkatnya adalah kalau teman-teman beli dan teman-teman jual aset kripto itu akan dikenain pajak. Jadi kalau misalnya teman-teman beli aset kripto itu memang ada pajaknya 0, kita bilang PPN ya, PPN pajak penambahan nilai. Sorry, ya pokoknya ada PPN 0,11%. Jadi dari transaksi, misalnya transaksi 10.000, pajaknya itu 0,11. Kalau misalnya yang jual, itu pajaknya 0,10 PPH gitu istilahnya. Jadi kayak seperti itu. Jadi pajaknya kripto seperti itu. Dan memang yang ini berlaku nasional ya. Jadi semua yang terdaftar di Bapepti itu ya pasti kena pajak gitu istilahnya. Jadi ya apa ya bahasanya kalau misalnya itu ya memang sejujurnya memang mau nggak mau ya memang harus kita pungut pajaknya gitu. Kami pungut pajaknya karena Ya. sebagai comply ya kita memang kami kan comply ke peraturan juga gitu istilahnya, platform yang comply ke peraturan. Jadi memang kita ya udah gitu istilahnya, oh seperti ini peraturannya, ya udah kita coba untuk adaptasi gitu istilahnya kayak gitu. Nah Oke. kalau di P2P gimana ya Mbak kalau gitu ya Mbak? Sama, jadi kita sama-sama sudah terregulasi nih ya Mas ya untuk perpajakan Iya. di Nanovest maupun di Coinworks. Untuk peer-to-peer lending memang baru tahun ini ada yang namanya pajak penghasilan atas imbal hasil. Jadi untuk teman-teman yang berinvestasi di koin P2P ataupun koin robo, kalian ketika mendapatkan earning atau mendapatkan hasil lah ya dari investasinya, akan dikenakan pajak sebesar 15% atas imbal hasil jika kalian memiliki NPWP. Nah, kalau misalnya tidak memiliki NPWP, maka dipotongnya akan 30% dari imbal hasil. Sehingga dapat disampaikan nih bahwa ternyata untuk aset-aset digital baik kripto maupun yang melakukan pendanaan di peer-to-peer lending sudah terregulasi dengan baik terkait dengan pajak, dan karena kita juga platform yang sangat comply dan juga diawasi, sudah pasti kita harus melakukan pemotongan pajak tersebut ya Mas. Yes, Kalau betul. untuk bukti potongnya apakah disampaikan Mas? Oh iya, pasti. Jadi memang user bisa, ini kalau misalnya user memang mau tahu gitu, bukti potong gitu istilahnya ya bisa request gitu istilahnya. Seperti itu. Oke. Nah, menarik sekali nih. Sekali lagi kalau tadi aku sampaikan di awal, sebenarnya peer-to-peer lending dan juga kripto ini adalah untuk tipikal investor yang agresif atau bisa dan senang dengan produk-produk yang high risk ya. Tapi sebenarnya nggak selamanya seperti itu ya Mas. Karena kalau kita membicarakan tipikal yang moderate, kadang mereka juga pengen banget nih punya atau mencoba melakukan investasi dan pendanaan gitu ya di peer-to-peer ataupun di kripto. Nah, terkait dengan alokasi. Kalau misalnya penghasilan aku 10 juta, aku punya alokasi untuk investasi 3 juta. Nah, bagaimana sih Mas untuk membuat pengalokasian dana investasi yang bisa dimasukkan ke kripto? Nah, tadi makanya istilahnya mungkin mungkin aku jawab sendiri. Jadi kalau misalnya dari personal aku sendiri adalah yang pertama tadi misalnya ada budget 3 juta untuk kripto gitu istilahnya. Nah, mungkin kalau menurutku yang memang pertama kali adalah biasanya kita ngelihat, jadi ada satu website kalau kita bilang ya, itu memang buat kayak guidebook ya. Jadi teman-teman bisa ngecek semua aset kripto yang ada di dunia. Totalnya kalau kalau nggak salah ya, kurang lebih ada 15.000 aset kripto di seluruh dunia yang saat ini ya. Jadi saking banyaknya kan kita bingung ya mau mulai yang mana gitu istilahnya. Nah, itu tuh udah ada ranking dan ada kebetulan memang ada ininya, udah kelihatan ada rankingnya. Jadi kita lihat dari ranking 1 sampai ranking 10 misalnya, oh ini misal bagus gitu, misalnya contoh kita bilang Bitcoin gitu. Untuk yang pemula sih ya menurutku sih kita coba saran aja masuk ke Bitcoin biar bisa merasakan kayak oh seperti ini ternyata ya naik turunnya seperti itu. Makanya biaya belajarnya di situ gitu istilahnya. Cuma kalau misalnya sudah paham dengan pasarnya dan sudah siap buat adrenalinnya gitu istilahnya kan, jadi kita bilang apa ya udah gitu silakan bisa langsung mencoba kayak oh misal project yang selain Bitcoin kita bilang gitu, kripto selain Bitcoin gitu, atau mungkin bahkan mau masuk langsung project yang tadi aku bilang ya, ada project ICO gitu kayak project-project yang baru mau keluar dia ngeluarin kriptonya kita langsung invest di sana, itu sebenarnya bisa. Nah itu tapi ya itu resikonya
lebih tinggi daripada yang sudah ada gitu. Tapi balik lagi, apakah project ini bagus, apakah jalan, nah itu tergantung dari teman-teman saya sendiri gitu istilahnya. Ya. Jadi memang itulah dia tadi sampai deep dive-nya sampai mana sih kita gitu sebagai individu untuk masuk ke aset kripto ini kayaknya bagus gitu istilahnya. Teman-teman kayak nanya ke istilahnya kayak ke expertise-nya gitu istilahnya atau kayak ke komunitasnya gitu istilahnya kan. Pasti kan kalau Betul. di aset kripto itu ada edukasinya, nggak cuman kayak yang textbook gitu, tapi ada kayak forumnya lah seperti itu sih. Nah, sih. Jadi salah satu support system untuk investor di kripto itu adalah community ini ya. Ya, betul. Oke. Nah, kalau di peer-to-peer sendiri, sebenarnya kalau di Coinworks nih Mas, kita punya assessment untuk mengukur tingkat resiko dari masing-masing investor. Jadi biasanya kita akan mengarahkan teman-teman yang belum pernah mencoba assessment profile resiko ini, bisa mengaksesnya melalui apps maupun melalui websitenya Coinworks. Nah, dari situ nanti kalian akan tahu nih, aku tuh tipe investor yang profilnya gimana sih? Apakah tipikal konservatif, moderate, maupun agresif. Nah, misalnya kalian tipikalnya yang konservatif gitu. Kita di situ tetap akan memberikan rekomendasi peer to peer, tapi rekomendasi peer to peer-nya biasanya grade-grade yang aman seperti grade S ataupun grade A. Kemudian kalau untuk tipikal yang moderate, kita juga akan memberikan alokasi nominalnya kayak berapa persen gitu. Nah, berapa persennya ini bisa disalurkan melalui grade A, grade B, ataupun grade C. Sementara kalau yang untuk agresif, of course alokasi portofolio koin P2P-nya akan lebih besar gitu kan. Makanya biasanya kita bisa suggest-nya sampai dengan 50%. Kemudian kalau untuk grade-nya pun kalian bisa milih gitu dari grade S sampai dengan grade E. Yang apalagi kalau misalnya kalian sama ya yang adrenalin rush, kalian tuh bisa banget langsung grade E karena kalau kalian lihat di platformnya Coinworks sebenarnya kan untuk imbal hasil koin P2P itu sampai dengan 18% per tahun. Tapi kalau misalnya ambil yang tenor panjang, itu ada produk-produk yang di atas 18%. Nah, biasanya tuh kalau tipikal yang agresif banget, yang suka dengan adrenalin rush, akan suka tuh Mas tipe-tipe yang tingkat pengembaliannya lebih dari 18%. Nah, tapi perlu dipahami ya, untuk sekali lagi alokasi investasi ini perlu dipisahkan dengan alokasi yang untuk saving maupun alokasi investasi jangka pendek. Jadi pastikan bahwa kalian paham sama diri kalian sendiri, karena kalau nggak paham sama diri kalian sendiri, gimana bisa paham dengan produk-produk yang dibutuhkan ya kan Mas? Yes, betul. Setuju. Oke, nah Mas, sebelum kita memberikan informasi kayak bagaimana sih cara melakukan pendanaan ataupun investasi di Coinworks dan Nanovest, aku ingin membuka tanya jawab untuk 5 orang. Jadi nanti 5 orang ini bisa mendapatkan saldo investasi di Nanovest maupun saldo investasi di Coinworks. Nah, tadi kan udah ada satu pertanyaan yang Mas yang menanyakan mengenai pajak. Kemudian dia bertanya lagi nih, tadi siapa ya namanya? Ada Salvia Ranti. Jadi Salvia Ranti ini bertanya, berarti kalau platform investasi yang nggak ada pajaknya, apakah itu termasuk ilegal, Mas? Menarik Wah, pertanyaannya. menarik sih. Jadi jadi mungkin aku tadi mungkin mau tambahin lagi ya. Jadi di peraturan perpajakan kripto ya, kita bilang PMK 68 nomor 68 peraturan Menteri Keuangan nomor 68 itu tuh dibagi dua pajaknya. Jadi 0,11% buat beli dan 0,10% buat jual itu adalah pajak yang dipungut oleh kita bilang exchanger atau calon pedagang aset kripto kayak Nanovest yang terdaftar di Bapepti. Yang terdaftar ya. Nah, yang belum terdaftar itu 0,2, jadi kayak 2 kali lipatnya. Kita bilang jadi ada yang belum terdaftar dan sudah terdaftar gitu istilahnya. Yang sudah terdaftar itu di Bapepti dan memang istilahnya kita comply ke ini ya regulator ya gitu ya. Saya comply ke regulator itu memang berbeda dalam kutip ya persentase harganya. Harga pajak ya, maksudnya persentase pajaknya lebih mahal gitu istilahnya. Jadi memang sudah dipisahkan ini buat aset kripto sendiri itu udah dipisahkan sebenarnya sama bahasa Dirjen Pajak ya. Dirjen Pajak itu yang Menteri Keuangan itu tuh udah ada. Jadi udah ada guidance-nya sih. Jadi tapi balik lagi ya teman-teman pasti kan kayak terkait dengan keamanan, security kan gitu kayak customer protection juga gitu selain mitigasi resiko di platform kan gitu. Pasti kan teman-teman pasti lebih memilih yang terregulasi ya, yang memang kita yang comply dan bisnisnya juga dijagain, bahkan yang ngejagain itu negara gitu istilahnya. Jadi kayak iya. Oke, kalau di peer-to-peer lending semua
yang namanya legal atau ilegal itu adalah tentang status dia terdaftar dan diawasi oleh OJK atau tidak. Kalau misalnya ada platform peer-to-peer lending atau platform investasi digital lain yang tidak terdaftar dan diawasi oleh OJK, atau kalau di sektor komoditas terdaftar terdaftar di Bapepti tadi ya Mas ya, maka dia akan langsung disebut ilegal. Jadi enggak attach to pajak, pungutan pajak, tapi attach-nya terhadap perizinan. Maka first thing first yang harus dilihat ketika ada sebuah platform baru, apakah dia terdaftar di OJK, terdaftar di Bapepti, atau apa nih legalitasnya. Kalau misalnya dia nggak punya apa ya, terdaftar di suatu regulator, udah pasti itu ilegal. Jadi jangan pernah berinvestasi di sebuah platform yang tidak terdaftar baik di OJK, di Bapepti, ataupun di regulator lainnya, karena itu udah pasti ilegal. Nah, kalau terkait dengan pungutan pajak, itu lebih terkait dengan masalah compliance. Jadi sebagai platform yang terdaftar di OJK ataupun platform yang terdaftar di Bapepti, kami harus comply atau mengikuti aturan terkait dengan pungutan pajak. Nah, kalau misalnya kami tidak comply, ada potensi untuk langsung di shutdown nih, ataupun kena teguran, kena sanksi oleh masing-masing regulator. Sehingga pungutan pajak ini tidak terkait legalitas, tapi lebih kepada compliance. Kalau nggak comply, nanti pasti akan ada sanksinya untuk platform tersebut. Seperti itu ya, Salvia Ranti. Nah, Mas, karena Salvia Ranti ini kayak interaktif banget, apakah akan mendapatkan saldo pendanaan dari Nanovest? Boleh dong, boleh. Dapat Oke. ya. Salvia Selamat Ranti, ya. selamat ya. Nanti DM-nya ke Coinworks atau ke Nanovest ya, Mas? Ya boleh. Kalau Di Coinworks boleh, aja ya. Ya, boleh Oke. Coinworks sih. Dipuling ke Coinworks. Jadi Salvia Ranti, Yes. tolong kirim data diri seperti nama, email, dan juga nomor telepon ke DM di Instagram Coinworks, dan kamu tolong infokan ke admin bahwa kamu mendapatkan saldo pendanaan dari Nanovest setelah mengikuti IG Live ini. Oke, moving on ke pertanyaan selanjutnya nih Mas, karena pertanyaannya cukup menarik ya. Tapi sebentar, aku scroll dulu yang dari kolom chat karena tadi lupa kasih tahu kalau teman-teman mau bertanya, tolong masukinnya di question box ya. Jangan di chat karena harus scroll dulu ke atas. Tapi ini aku sudah menemukan. Tapi aku udah menemukan nih Mas, yang pertanyaan pertama banget dari Arman Diwan. Mana nih yang lebih anti resesi, kripto atau P2P? Wow. Mungkin dari Mas Musa dulu nih. Oke. Jadi ini mungkin tergantung ya. Kalau kita lihat sejarahnya, mungkin bahasa sejarahnya ya. Aset kripto ya, kalau pertama kali kita bilang Bitcoin itu ada tahun 2008. Itu kan kalau kita lihat sejarahnya, itu kan setelah pada saat itu kan global crisis ya. Pada saat itu kalau kita sebut misalnya kayak ada satu global crisis, lalu kayak ada satu bank yang kolaps, bank besar sekali gitu istilahnya kolaps. Nah itu kayak jadi kayak ada bahasanya ada kayak satu trust gitu, ada kayak masuk masalah yang memang harus diselesaikan gitu. Makanya pada saat itu ada satu pihak gitu, kita bilang pihak karena kan ada satu nama pihak itu namanya Satoshi Nakamoto ya, cuman kita nggak tahu dia pihak atau apa atau orang gitu istilahnya. Nah itu dia memang mencoba kayak mempurpose awalnya, mempurpose kayak ini loh namanya Bitcoin. Bitcoin itu kalau teman-teman tahu kan awalnya adalah peer-to-peer electronic cash system. Jadi kita bilang electronic cash system, jadi memang ditujukan untuk kayak untuk transaksi gitu. Jadi kayak satu teknologi Bitcoin ini kayak untuk transaksi dan memang untuk pembayaran pada saat itu. Untuk apa? Jadi mencegah yang namanya resesinya ini gitu istilahnya. Seperti itu. Cuma memang balik lagi ya, kalau investasi ini jadi menariknya adalah aset kripto itu makin ke sini pengaruhnya tuh memang bisa masih kalau kita boleh dibilang pengaruhnya itu bisa dari pengaruh eksternal gitu istilahnya. Contohnya suku bunga segala macam itu masih mempengaruhi. Karena kenapa? Karena aset kripto ini memang masih di trade sebagai aset investasi gitu istilahnya ya. Jadi resiko tetap ada gitu istilahnya. Cuman kalau tapi menurutku ya, coba kalau misalnya teman-teman ketika ragu gitu istilahnya mau mulai aset kripto kapan gitu istilahnya. Coba teman zoom out deh. Zoom out maksudnya zoom out kita ngeliat harga pergerakannya gitu istilahnya. Zoom out grafiknya gitu. Kalau misalnya dilihat kayak ini grafiknya, kalau kita lihat ini secara grafik ya, secara analisis, secara teknikal ini tuh Bitcoin sendiri itu tuh naik terus loh. Kalau misalnya secara emosi, bukan secara grafik tuh dan secara pattern tuh naik terus gitu istilahnya. Jadi kayak ya ada kemungkinannya gitu istilahnya. Jadi kayak selalu ada seperti itu. Itu kalau kita bilang secara investasi ya kayak gitu sih. Nah, jadi nggak bisa dilihat kayak per
minggu, per bulan, tapi pergerakan. lihat juga jangka panjangnya ya, tarik Ya betul. datanya. Ya, ya. Jadi kita bisa ngeliat nih. Jadi per project ini bisa gampang sih. Ya. Mungkin kalau menurutku ya, kalau aku biasanya ngeliat kalau ini kira-kira bagus nggak sih project ini gitu. Istilahnya. Biasa aku zoom out sih. Aku zoom out grafiknya, aku ngeliat kayak oh dia tuh pernah sampai sini gitu istilahnya. Kenapa? Karena kita lihat balik lagi memang ada riset tersendiri ya.